Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan hidup untuk terus beribadah, beramal, berbenah diri, belajar dan bermanfaat bagi orang lain. Kepada yang terhormat, para dewan juri lomba public speaking mahasiswa keperawatan tingkat Jawa Barat dan Banten. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anita Nuraini. Saya biasa dipanggil Anita. Saya adalah salah satu mahasiswi dari kampus Setikes Horizon Karawang, Prodi Sarjana Keperawatan. Baik, dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ketangguhan perawat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sudah lebih dari 1 tahun, negara Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Karena virus yang mudah menyebar dan menular, serta kurang patuhnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, menyebabkan kasus positif COVID-19 semakin bertambah setiap harinya. Seluruh perawat pada masa pandemi yang telah melakukan perawatan kepada pasien COVID maupun non-COVID telah mengorbankan kepentingan pribadi dan keluarga, mengorbankan keselamatan, dan menghadapi ancaman dari tertular virus yang bisa berakhir pada kematian. Sebagai bagian dari garda terdepan dalam menangani kasus COVID-19, tidak sedikit perawat yang mengalami kelelahan, baik secara fisik dan juga secara mental. Tingginya beban kerja dalam menangani kasus COVID-19, serta mengenakan alat pelindung diri seperti baju hazmat, yang tentunya menghambat perawat dalam beraktivitas, makan dan minum, dan lain sebagainya, yang akan berpengaruh terhadap penurunan imunitas tubuh. Karena karakteristik virus COVID-19 yang mudah menular, membuat para perawat harus sangat berhati-hati ketika melakukan kontak langsung dengan pasien COVID agar tidak tertular. Banyak para perawat yang bekerja di rumah sakit harus terpaksa meninggalkan rumah mereka demi merawat pasien-pasien COVID-19. Mereka beristirahat di rumah sakit karena tidak ingin mengambil risiko ketika mereka pulang ke rumah, mereka membawa virus dan bisa menularkan virus tersebut kepada keluarga dan orang-orang sekitar mereka. Meskipun sebelum perawat kembali ke kediaman mereka masing-masing, perawat akan menjalani beberapa prosedur untuk memastikan bahwa diri mereka bersih dari virus COVID-19 ataupun virus lainnya. Mereka menjalani isolasi yang bahkan tergolong sangat ekstrim. Hal itu dilakukan demi memastikan bahwa mereka tidak menjadi perantara penularan, seperti mengisolasi diri di ruangan khusus, memanfaatkan jasa pesan antar, dan menjauhkan diri dari orang lain agar tidak terjadi penularan dari perawat kepada orang-orang di sekitarnya. Namun, karena banyaknya stigma dari masyarakat terhadap perawat yang bekerja di rumah sakit dianggap sebagai perantara penular, sehingga banyak dari perawat-perawat kesulitan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Banyak sekali pengorbanan dari para perawat-perawat tangguh di Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19. Meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, anak, suami atau istri, mengorbankan waktu dan tenaga untuk merawat pasien-pasien COVID-19 agar segera pulih dan menjadikan pasien tersebut lebih patuh terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penularan kembali. Lantas, sebagai masyarakat, apakah kita bisa membantu para perawat, khususnya perawat di Indonesia, dalam menangani pandemi ini? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi interaksi. Dengan mematuhi protokol kesehatan, kita semua sudah memutus mata rantai penularan COVID-19. Kepada seluruh perawat,
di Indonesia maupun di seluruh dunia, saya mengucapkan terima kasih atas perjuangan, ketabahan, dan kesabaran dalam menangani pasien-pasien COVID-19. Mari kita bersama berjuang, bahu-membahu dalam menghadapi pandemi ini. Ibnu Sina mengatakan bahwa kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Sekian apa yang saya sampaikan dari tema kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.